Shalom saudara, Shalom. bertemu lagi kita bersama-sama di Selamat Pagi Roh Kudus. Nah, di program ini kita mengajak saudara semua, rekan-rekan untuk bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan dikuatkan bersama-sama sekitar 20 menitan lah. Jadi kita bisa fokuskan diri kita supaya tidak sambil-sambil, supaya kita bisa mengikuti semuanya, puji-pujiannya dan juga nanti firman Tuhan yang disampaikan. Nanti juga mungkin akan ada lagu yang saudara nggak familiar dengan liriknya, bisa diklik tombol sisinya, close captionnya, supaya nanti subtitlenya membantu kita ketika menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Terselami hikmatmu, padamu ku percaya.
Yesus Engkau Tuhan, Engkau Allahku selama-lamanya. Yesus Engkaulah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kasih setiamu tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau, Raja kami. Amin. Tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang selalu dapat kami andalkan, tempat pengharapan kami, Amin. menara yang kuat, Amin. tempat yang selalu membawa kami kepada keselamatan untuk keuangan kami, kesehatan kami, masa depan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ketika kami membaca firman dan memperkatakannya, Kau sendiri yang sedang berbicara kepada kami, memberikan jawaban bagi setiap kami. Amin. Kami siap Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, di sermon kali ini saya ingin share kepada kita mengenai kelimpahan atau bahkan kekayaan ya. Jadi memang firman Tuhan sendiri yang membahas mengenai kekayaan. Mungkin ada banyak yang tidak terlalu suka, tetapi Alkitab banyak membahas mengenai kekayaan dan kelimpahan. Dari semenjak perjanjian lama juga sudah dibahas sampai ke perjanjian baru. Bahkan ada ayat-ayat yang sama sekali tidak ditahan-tahan gitu ya. Ia yang kaya, kata Alkitab gitu ya, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya, kata Alkitab. Nah, hari ini saya membahas mengenai kelimpahan. Ayat firman Tuhannya dari Amsal 10 ayat 22, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah, katanya gitu ya, yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara, dari ayat ini saja ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa yang memberkati itu adalah Tuhan. Nah, gitu ya. Dan yang kedua, berkat Tuhan itu menjadikan kaya. Dia tidak membuat kita berkekurangan. Tuhan tidak mau saudara miskin. Tuhan tidak mau saudara
tidak memiliki, karena ia bukan Tuhan yang mengambil, tapi Tuhan yang memberi. Alkitab berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kekurangan atau kemiskinan itu bukan dari Tuhan, karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu poin yang berikutnya, di mana kelimpahan atau berkat dan kekayaan yang daripada Tuhan, ciri khasnya adalah tidak membuat saudara bekerja mati-matian atau bersusah payah. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, saudara. Nah, kalau begitu, apakah Tuhan kemudian memberikan kepada kita kekayaan? Nah, sebenarnya dijawab lagi di Ulangan 8 ayat 17 dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi saudara, Tuhan itu bukan memberikan kepada kita kekayaan gitu kira-kira ya. Makanya di Alkitab juga diajarkan kita untuk memberi. Karena apa? Ia memberikan kepada kita benih untuk ditabur. Jadi yang dilipat gandakan itu adalah dari benihnya. Sama seperti orang menabur benih padi misalnya ya. Di semainya atau ditanamnya gak banyak, nanti hasilnya jadi jauh lebih banyak. Jadi Tuhan memberikan kepada kita bukan kekayaan. Misalnya hari ini kita langsung mendapatkan uang 500 juta di rekening kita ya. Saudara pasti was-was ya. Nggak langsung bersuka cita gitu ya kira-kira ya. Was-was dulu. Ini jangan-jangan ada orang yang salah transfer. Atau ada modus kejahatan yang baru gitu kira-kira ya. Kita pasti berpikir-pikir dulu apakah yang akan terjadi. Orang gak langsung happy gitu kira-kira ya. Karena memang Alkitab gak menuliskan begitu. Ia yang kaya, kata Alkitab, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tetapi ia memberikan kepada kita bukan langsung kekayaannya, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Setiap saudara dan saya, kekayaan itu atau kelimpahan itu adalah kepastian dari Tuhan. Itu janjinya, sama seperti gaji. Tapi itu adalah hasil penghasilan yang kita pusingkan kan, bukan penghasilannya, tetapi prosesnya. Kalau saudara bekerja di kantor dan kemudian ada gajinya, maka yang kita pastikan kita hidupi adalah pekerjaannya. Datang setiap hari, tidak suka bolos gitu kira-kira ya. Perform dengan requirement-nya, dengan targetnya perform, maka hasilnya tentu saja jelas gitu kira-kira. Demikian juga dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan cara apa? Ada satu hal yang berbeda dibandingkan dengan dunia, saudara. Di mana yang kita kejar itu justru adalah apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Karena begini, setiap kepercayaan, semakin besar kepercayaannya, pasti semakin besar rewardnya. Kalau kita melihat ada direktur misalnya punya penghasilan 500 juta dan pasti menyenangkan punya penghasilan 500 juta satu bulan. Tetapi kalau kita dikasih tugas untuk menjadi seorang direktur, maka kemungkinan kita nggak perform. Kenapa? Karena menjadi direktur itu ada tanggung jawabnya. Orang yang tidak setia pada tanggung jawab atau perkara yang kecil, maka dia juga tidak setia pada perkara yang besar. Di ayat lain dikatakan dia tidak mendapat hal yang besar. Jadi ini sama seperti ada hamba yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, kemudian dipercayakan 5 talenta. Bagian kita adalah memastikan kita dapat dipercaya. Sehingga ketika kepercayaan yang kecil itu diberikan dan kita memperlakukannya dengan sangat baik, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kata firman Tuhan, apa saja yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Di perjanjian baru dikatakan, lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Itu sebabnya bagian saya setiap hari adalah memastikan apa yang dipercayakan bagi saya kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, tanggung jawab yang semakin besar itu akan memberikan hasil yang juga semakin besar. Di dalam Kristus, saudara perlu tahu bahwa ketika saudara melakukan sesuatu yang banyak dengan tanggung jawab yang besar, misalnya di kantormu, engkau tidak akan pernah dibiarkan dengan hasil yang kecil. Karena apa? Tuhan yang membela saudara, dan Tuhan adalah Tuanmu kalau kata Alkitab ya. Lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena Tuhan adalah Tuanmu, katanya gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Dia selalu menyediakan dan dia memberikan reward, dia memberikan balasan, katanya begitu ya. Jadi buat saudara dan saya, bagian saya setiap hari adalah memastikan apa yang dipercayakan ke tangan saya, pelayanan, pekerjaan, keluarga, studi, dan apapun itu saya kerjakan dengan sepenuh hati. Jadi setiap hari saya bukan bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi memastikan apa yang dipercayakan Tuhan bagi saya kerjakan dengan sepenuh hati. Makanya anak-anak Tuhan jadi hidup dengan panggilannya, yaitu untuk menjadi saksi Kristus ya. Bagian saya setiap hari bekerja dengan sebaiknya, semaksimalnya, mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan orang misalnya dengan satu hari, saya kerjakan setengah hari. Hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain, itu terpikirkan oleh saya karena Tuhan ada di dalam saya. Ketika saya bekerja di bawah tekanan, saya tetap tenang dan damai sejahtera. Saya tidak pernah tergoda untuk sesuatu yang tidak benar, sehingga orang melihat perbuatan saya yang lebih baik dan mempermuliakan Bapa di surga. Itu yang justru saya lakukan setiap hari. Dan dengan demikian, apa yang dipercayakan bagi saya lakukan dengan yang terbaik. Dengan demikian, kepercayaan yang diberikan bagi saya menjadi semakin besar, menjadi semakin besar. Begitu juga dengan rewardnya atau kelimpahannya. Kalau di kantor katanya fasilitasnya gitu kira-kira ya. Jadi buat saudara dan saya, kita bukan mengejar kekayaan saudara. Alkitab bilang orang yang mengejar kekayaan itu banyak banget penderitaannya. Alkitab bilang kalau orang mengejar kekayaan itu, kalau kita mengamat-amatinya, dia tiba-tiba punya sayap dan terbang, katanya gitu ya. Jadi buat setiap kita, bukan kekayaannya yang kita kejar, itu adalah sebuah kepastian dari Tuhan. Yang kita kejar adalah apa yang dipercayakan bagi saudara, kerjakan dengan sekuat tenaga. Prinsip yang berikutnya yang juga sangat penting adalah mengenai memberi saudara. Karena Alkitab berkata, yang kupentingkan bukan pemberiannya, melainkan buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Jadi bagi dunia ini memberi itu berarti berkekurangan. Bagi firman Tuhan yang ya dan amin, memberi berarti adalah kelimpahan. Ketika kita memberi, kita mengumpulkan suatu harta, kata firman Tuhan, untuk kehidupan yang sebenarnya bahkan. Pemberian adalah taburan bagi setiap orang yang memberi, justru ada pelipat gandaan, kata firman Tuhan ya. Dia memultiplikasi benih yang ditabur pemberian kita. Bahkan tahukah saudara, keberhasilan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita tergantung dari pemberian Kristus yang mengaruniakan, memberikan dirinya bagi setiap kita untuk mati, sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan saudara, ini adalah prinsip yang penting. Apa yang dipercayakan bagi saudara, kerjakan dengan sepenuh hati, sehingga kepercayaan menjadi semakin besar. Kelimpahan adalah bagian kita. Juga firman Tuhan berbicara mengenai memberi. Saudara perlu memberi, saudara perlu menabur persembahanmu untuk gereja. Di gerejamu mungkin ada persepuluhan, berikan persepuluhan saudara. Bukan dengan ketakutan, tetapi menyadari bahwa ini adalah langkah iman saya, supaya saya tahu saya sedang percaya dan saya mau bertindak sesuai dengan percaya saya. Anak-anak Tuhan bukan orang yang berkekurangan dan tidak bermental kekurangan. Kita adalah orang-orang yang dilimpahi dan melihat bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib.
Kami melihat janji-Mu bagi hidup kami. Hari ini ada jawaban bagi setiap kami. Bahkan kepada setiap engkau yang mungkin menganggap pekerjaanmu tidak terlalu menghasilkan, lakukan dengan sekuat tenaga saudara. Lakukan dengan bersungguh-sungguh. Minta hikmat Tuhan, supaya engkau tidak perlu bekerja bersusah-susah, tapi engkau akan melihat bagaimana tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu. Engkau akan perform dengan baik. Dan tanggung jawabnya semakin besar engkau melihat kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan agungkan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kau layak ditinggikan, nama-Mu dimasyhurkan, segala bangsa bersorak, Yesus Engkau Tuhan. Ajaib segala jalan-Mu, tak terselami hikmat-Mu, padamu ku percaya, Yesus Engkau Tuhan. Kau layak ditinggikan, nama-Mu dimasyhurkan, segala bangsa bersorak, Yesus Engkau Tuhan. Ajaib segala jalan-Mu, tak terselami hikmat-Mu, padamu ku percaya, Yesus Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang ajaib. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu dan melihat penyediaan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kita yang udah bersama-sama di Selamat Pagi Roh Kudus ini saudara. Kita bisa share ke orang-orang yang kita kasihi, supaya semakin banyak orang yang mendengar Injil kasih karunia. Saudara bisa share linknya di sosial media saudara, atau bisa langsung direct send ke mereka. Juga untuk setiap kita yang ingin support pelayanan ini, saudara bisa lihat nomor rekening dan bisa transfer ke sana. Dan juga untuk setiap saudara yang ingin mendengarkan sermon GKKD Shouters, mungkin di mobil kah atau di jalan, saudara bisa juga mendengarkan di Spotify Shouters Sermon. Tuhan Yesus memberkati kita semua.